خذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabid Durratil Mudhiyyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Ad-Durrah Al-Mudhiyyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kali ini kita telah sampai pada babu al-basmalah baina surataini. Langsung saja Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahmatullahi ta'ala alaihi berkata, wa basmalah baina surataini a'immatun. Yang mengisbatkan basmalah di antara dua surat, di sini disebutkan hanya Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ketika kita kembalikan ke qiraat sab'ah, maka kita peroleh bahwasanya Imam Nafi' atau kedua perawi Imam Nafi' memiliki perbedaan pendapat, di mana Imam Qalun membaca isbat, adapun Imam Warsh membaca dengan tiga wajah, isbatul basmalah, kemudian wasal, ya, dan saktah tanpa basmalah. Ya, dikatakan di Asy-Syatibiyah wa basmalah baina surataini bisunnatin. Itu dia al-ba untuk Qalun. Adapun untuk Imam Warsh wa fihi khilafun jiduhu wadihut tula, atau bisa kita dalilkan dari perkataan Asy-Syatibi wasal waskutan kullun jalayau hasala. Kesimpulannya Abu Ja'far, ya, menyelisihi asalnya dari riwayat Imam Warsh pada dua wajah. Kenapa? Karena Qalun isbatul basmalah, begitu juga Warsh memiliki satu wajah isbatu al-basmalah. Adapun untuk Imam Khalaful Ashir dan Ya'qub tidak disebutkan di sini, sehingga pemahamannya fa in khalafu adhkur wa illa fa uhmila. Khalaful Ashir dan Ya'qub sama dengan asalnya. Ya, di mana Al-Imam Ya'qub asalnya adalah Abu Amr, sehingga Ya'qub juga memiliki tiga wajah di antara dua surat, sama seperti Abu Amr Al-Basri, isbatul basmalah, kemudian sakta, dan wasol tanpa basmalah. Adapun Khalaful Ashir, karena juga tidak disebutkan, maka fawafaqa aslahu, ya, persis qiraatnya seperti Imam Khalaf an Hamzah. Dalam hal ini kaidah yang berlaku adalah wa wasluka baina surataini fasahatun. Berikutnya Ibnu Al-Jazari melanjutkan wa maliki huzfuz. Yang membaca maliki dari lafaznya dengan isbatul alif setelah mim adalah huzfuz. Ya, Imam Ya'qub dan Imam Khalaful Ashir, di mana keduanya menyelisihi asalnya. Karena kalau kita kembalikan ke Asy-Syatibiyah, yang membaca mat maliki hanyalah rawihi Nasirun, ya. Kemudian untuk Imam Abu Ja'far, Ibnu Al-Jazari tidak menyebutkan qiraat beliau, sehingga pemahamannya wafaqa aslahu, membaca dengan qasr maliki yaumiddin. Dikatakan di Syatibiyah wa maliki yaumiddin rawihi Nasirun. Ya, selanjutnya was-sirata fiha asjala. Fiha, rumus untuk Khalaful Ashir, membaca dengan as-sirat dengan shad, sehingga kita katakan menyelisihi asalnya. Ya, kata was-sirata dalam nas ad-durrah dikatakan dengan al. Namun kita memahaminya bahwasanya Khalaful Ashir membaca kata as-sirat dengan shad, baik ketika al-ta'rif ataupun tanpa al-ta'rif. Sebagaimana kaidah kadzalika ta'rifan wa tankiran asjila. Begitu juga diambil dari kata asjila yang bermakna mutlak. Nah, itu dia. Berikutnya wa bis-sin tib. Imam Ruwais, rawi dari Imam Ya'qub Al-Hadrami, membaca dengan sin, ya. Pembahasan ini masih terkait kata sirat, ya. Wa bis-sin tib, sama seperti qiraat Imam Qumbul, ya. Kemudian pembahasan baru lagi, ya. Waqsir alaihim ilaihimu ladaihim fatan.
Sekali lagi, waksir alaihim ilaihimu ladaihim fatan. Pada ketiga kata, ya, alaihim, ilaihim, ladaihim, dikatakan di sini bacalah dengan kasroh ha. Jadi haknya kita kasroh. Ya, untuk siapa? Khalaful ashir. Karena asal muasalnya qiraat atau imam khalaful ashir dalam hal ini adalah qiraat Hamzah atau khalaf sendiri, itu membaca dengan mendammahkan ha. Ya, alaihim ilaihim hamzatun wa ladaihimu jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mawsila. Tapi yang perlu dicatat, qiraat khalaful ashir dengan mengkasrokan ha di sini ketika di depannya adalah huruf muharrak. Misalnya ilaihim bihadiyah, seperti Hafiz, ya, karena Hamzah membaca ilaihum bihadiyah. Irji' ilaihim falanatiyannahum. Adapun ketika alaihim, ilaihim di depannya terdapat huruf sukun, maka akan dibahas secara tersendiri pada bait di bawahnya ini. Berikutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan kepada kita kaidah qiraat Al-Imam Ya'qub Al-Hadrami. Beliau mengatakan, "Wadhammu fil ha'i hullila 'anil ya'i in taskun siwal fardi." Gambarannya, ya, kita memiliki sebuah kata akhirannya berupa mim jamak atau dhamir yang bermakna jamak. Ya, bisa nun niswa, nun jamak niswa, bisa mim jamak dan lain-lainnya. Sebelumnya dijumpai huruf ha. Ya. Sebelum ha dijumpai ya sukun. Ketika ketiga syarat ini terpenuhi, maka Imam Ya'qub mendammahkan haknya tersebut. Ya, sekali lagi, anil ya'i in taskun. Haknya terdapat huruf ya sukun sebelumnya. Mutlak, mau itu berupa alaihim, ilaihim, ladaihim, ataupun selainnya, misalnya fihuma, ya, kita baca dengan mendomakan ha, fihuma, fihunna. Contoh lainnya misalnya wa yumannihum. Pokoknya selama kata tersebut menunjukkan jamak, ya, sebelumnya ada ha, sebelumnya ada ya sukun, maka Imam Ya'qub sekali lagi mendommakan haknya. Ya. Tidak perlu melihat di depan kata tersebut ada huruf sukun atau huruf mutaharrik. Selama syaratnya terpenuhi, ya sudah. Wadhammu fil ha'i hulila 'anil ya'i in taskun. Siwal fardi, kecuali, ya, jika hak tersebut adalah hak mufrad, maka Imam Ya'qub tidak mendommahkannya, ya, tapi mengkasrohnya. Misalnya ilaihi, fihi, dan lain-lainnya. Berikutnya Ibnu Al-Jazari melanjutkan, wadmu min tazul taba illa man yuwallihimu fala. Masih berbicara terkait ya sukun, ya, yang dijumpai sebelum ha, yang tadi didommahkan oleh Imam Ya'qub Al-Hadrami. Di sini dikatakan wadmu min tazul taba. Ketika ya atau syarat ya sukun tersebut hilang karena dua hal. Yang pertama karena jazm, sebagaimana pada contoh fi'il yulhihimul amal, yulhihim. Contoh lainnya misalnya wa iyatihim, ya, asal muasalnya yulhihim, yatihim, karena dalam keadaan majzum maka dihapus. Penyebab kedua terhapusnya ya karena fi'il amar, ya, contoh misalnya waqihim, ya, kemudian fa'atihim. Maka ketika ya-nya terhapus karena dua hal ini, yang mendommahkan bukan Imam Ya'qub, tapi salah satu perawinya, yaitu Ruwais. Kita praktekkan yulhihumul amal, ya, wa in ya'tihum 'arad waqihum 'adzabal jahim fa'atihum 'adzaba. Adapun Imam Rawuh, maka beliau mengkasrohkannya, ya.
illa man yuwallihimu fala. Dikecualikan dari kaidah Imam Ruwais yang mendommahkan ha pada keadaan yang tadi kita sebutkan, yaitu sebuah kata di surat Al-Anfal, illa man yuwallihim fala. Khusus kata ini untuk Imam Ruwais jangan didommahkan, harus dikasrohkan seperti jumhur. Ya, kenapa? Perpindahan dari lam tasydid kasroh ke hak dhammah itu dinilai berat sehingga tidak dibaca dhammah haknya. Wa man yuwallihim yawma idzin duburah. Demikian kaidah Imam Ruwais. Berikutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan terkait pembahasan mim jama'. Beliau mengatakan wasil dhamma mimil jam'i aslun. Imam Abu Ja'far aslun membaca mim jama' secara mutlak seperti qiraat Al-Makki, Ibnu Katsir Al-Makki. Ketika kita kembalikan ke kaidah asal, kita jumpai kedua perawi Imam Nafi' itu memiliki bacaan yang berbeda terkait mim jama'. Dikatakan wa qalunun bitakhyirihi jala. Imam Qalun memiliki dua wajah, boleh al-iskan, boleh silah. Adapun Imam Warsh, selama di depan mim jama' bukan hamzah qata', maka Imam Warsh membaca dengan sukun. Ya, sehingga kita katakan Abu Ja'far pada keadaan ini ya menyelisihi Imam Warsh dan satu wajah Imam Qalun. Ya, misalnya ghairil maghdubi alaihim wa. Ini ketika di depan mim jama' terdapat huruf selain hamzah. Tapi jika di depan mim jama' terdapat huruf hamzah, di mana Imam Warsh membaca mim jama' ini dengan silah, diambil dari perkataan Asy-Syatibi wa min qabli hamzal qat'i silah li warshihin, maka kita katakan Abu Ja'far khalafa aslahu, menyelisihi qiraat asal ya dari riwayat Qalun pada satu wajahnya saja. Kemudian Ibnu Al-Jazari melanjutkan wa qabla sakinin atbi'an huz, masih berbicara terkait hukum mim jama'. Namun di depannya kita jumpai huruf sukun ya. Dalam hal ini Imam Ya'qub memiliki dua kemungkinan atau dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika mim jamaknya ya sebelumnya ha, sebelum ha dijumpai ya sukun, maka kaidah Imam Ya'qub adalah dengan mendommahkan haknya, secara otomatis mim jamaknya juga harus kita dommahkan. Mengikuti kaidah wadhammu fil ha'i hulila 'anil ya'i in taskun. Kaidah yang kita sebutkan di atas tadi itu. Sehingga kita katakan Imam Ya'qub khalafa aslahu, menyelisih kaidah asal Abu Amr Al-Basri pada keadaan yang pertama ini. Contoh misalnya ilaihim itsnaini ya, di depan mim jama' terdapat sukun. Sebelum mim jama' terdapat ha, sebelum ha terdapat ya sukun. Ya sudah, wadhammu fi ta'ihul lil 'anil ya'in taskun. Ilaihum itsnain. Ya. Contoh lainnya alaihumul qital, sama kayak qiraatnya Imam Hamzah di dalam qiraat sab'ah ya. Keadaan yang kedua, sebuah kata terdapat akhirnya mim jama', di depannya ada sukun. Sebelum mim jama' dijumpai huruf ha, sebelum ha dijumpai bukan ya atau kasroh lah, intinya bukan ya. Maka dalam keadaan ini Imam Ya'qub membaca mim jamaknya dengan kasroh, mengikuti kasroh pada ha. Ya? Loh, haknya kok dikasroh? Iya, karena sebelum ha tidak dijumpai ya sukun. Ini keadaan yang kedua. Contoh misalnya bihi mul kuffar, Hafs membaca demikian. Tapi Imam Ya'qub bihi mil
kuffar. Dalam keadaan ini kita katakan Imam Ya'qub wafaqa aslahu, sama seperti bacaan asalnya, di mana dikatakan di matan Asy-Syatibiyah oleh Al-Imam Asy-Syatibi, wa ba'dal ha'i kasru fatal ala ma'al kasri. Ya, contoh lainnya supaya lebih jelas. Fi qulubihimul ijla. Qiraatnya Imam Ya'qub fi qulubihimil ijla, sama kayak Abu Amr Al-Basri. Mengikutkan harokat mim jama' berdasarkan harokat ha, inilah yang dimaksud atbi'an huz. Kemudian Al-Imam menutup pembahasan ini dengan perkataan beliau, ghairuhu aslahu tala. Ghairuhu yang dimaksud di sini adalah selain Imam Ya'qub Al-Hadrami, yaitu Imam Khalaful Ashir. Pada keadaan mim jama' di depannya terdapat sukun, Imam Khalaful Ashir membaca seperti asalnya dengan mendhammahkan ha. Ya, di mana asalnya dikatakan oleh Asy-Syatibi wa fil wasli kasrul ha'i bidhammi syamlala kama bihumul asbabu, sehingga Khalaful Ashir membaca bihumul kuffar. Kemudian contoh lain qulubihumul ijla, fi qulubihumul ijla. Ya. Kemudian pada kata alaihim ilaihim yang di depannya terdapat sukun, ya, sebagaimana dikatakan wa qabla sakinin, Imam Khalaful Ashir juga membacanya seperti asalnya dengan mendhammahkannya. Alaihumul qital, ilaihumusnaini. Perkataan ghairuhu aslahu ta'ala ini hanya peringatan, ya, supaya kita tidak memahami bahwasanya Khalaful Ashir pada ketiga kata alaihim, ilaihim dan ladaihim yang jatuh di depannya huruf mutaharrik, ya, supaya tidak kita baca dengan dhammah juga. Ya. Kenapa? Karena telah lampau qiraat Imam Khalaful Ashir membaca ketiga kata ini dengan kasroh. Tapi sekali lagi ketika di depannya terdapat huruf mutaharrik. Namun jika ketiga kata ini di depannya dijumpai huruf sukun, ya sudah, kita kembalikan ke qiraat Hamzah di mana beliau mendhammahkannya. Itulah yang dimaksud ghairuhu aslahu tala. Demikian pembahasan kita kali ini. Senantiasa kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, supaya Allah bukakan hati kita di dalam menerima ilmunya ini. Seseorang yang mempelajari ilmu qiraat as-salas atau menjamak qiraat asyarah, sekali lagi harus menghafalkan Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah. Ya, kenapa? Karena terdapat koneksi yang sangat kuat di dalam memahami dan pendalilan masing-masing qiraat yang ada pada qiraat asyarah as-sughra. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلك.